じゃ、始めますか。Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Windbreaker Season 2 episode 12. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan Hiragi yang ngeluh dan ngomong, "Kau lagi." Si Tsubaki pun membela, "Jangan gitu, karena ini bukan salah mereka, alias si Sakura dan teman-temannya. Tapi menurut Tsubaki ini salahnya." Terlihat di sini Mizuki dan Momose sedang menyimak. Di sini Sakura, Suo dan Nirai baru sampai. Si Nirai di sini terlihat gemetaran. Terus si Sakura nanya, "Jadi kenapa mereka ada banyak sekali?" Si Tsubaki pun menjelaskan. Setelah dia memanggil Umemiya, dia juga memanggil semuanya. Dan Tsubaki nyuruh Sakura duduk aja dulu. Sakura pun duduk sambil mengatakan, "Ya ampun, repot sekali." Si Nirai yang dengar si Sakura cuman ngomong kayak gitu doang pun ngomong, "Hanya itu aja yang kau katakan?" Sakura membalas, "Iya, memang mau apa lagi." Lalu di sini si Nirai terlihat gemetaran karena melihat semua Raja Bufurin dan para wakilnya berkumpul di satu tempat. Dan dia menyimpulkan, berarti perkelahian mereka kemarin melawan Endo lebih penting dari yang mereka kira. Terus tiba-tiba pintu rooftop pun ada yang buka dan ternyata itu Umemiya yang baru aja datang. Lalu ngomong, "Oh, semuanya sudah di sini ya." Si Nirai yang lihat si Umemiya datang pun langsung tegang. Sementara para raja dan wakilnya merespon. Hiragi kesal karena si Umemiya telat. Terus ada yang memakluminya dan ada juga yang menyapanya. Lalu Umemiya pun di sini menghampiri semuanya sambil berterima kasih ke si Sakura, Suo dan Nirai karena telah datang pagi-pagi begini. Si Umemiya pun duduk dan akan memulai sesuatu yang ternyata memulai sarapan sandwich buatan Kotoha dulu, bukan memulai pembahasan tentang Endo dulu. Di sini semuanya pun terlihat senang akan sarapan. Sementara Sakura, Suo dan Nirai keheranan apa yang terjadi dan Suo mengatakan, "Kurasa saat ini kita lagi piknik." Terus di sini ternyata Sugishita membantu Umemiya membawakan makanan dan minuman dan si Umemiya di sini berterima kasih ke si Sugi telah membantunya. Sugi pun membalas, "Tidak masalah." Si Nirai pun di sini memanggil Sugi dan ingin membantunya. Si Sakura di sini malah kelihatan bete lihatnya dan si Suo menyapanya. Sugi yang lihat mereka pun di sini keheranan, lalu marah. Si Nirai di sini yang panik minta maaf. Si Suo di sini malah menjelaskan kalau muka si Sugi terlihat seperti mengatakan, "Kenapa kalian ada di sini?" Dengan kesal Sugi pun memberikan mereka gelas juga, tapi dengan sinis ke si Sakura. Dan si Sakura aja di sini yang gak dikasih gelas. Si Sakura pun di sini sampai ngamuk-ngamuk ke si Sugi. Si Nirai yang gak mau si Sakura ribut ngalah dan ngasih gelasnya buat si Sakura. Tapi di sini si Sugi pun kesal, lalu meremas gelasnya si Sakura sampai rusak, lalu dilemparkan ke si Sakura. Sakura pun di sini jelas makin kesel, makin ngamuklah si Sakura di sini. Si Nirai pun di sini terlihat menghentikan Sakura. Para wakil Hiragi pun di sini mengatakan mereka seperti air dan minyak. Dan satu lagi ngomong kalau Hiragi pernah keceplosan, kalau kekacauan pernah terjadi saat pertama kali mereka bertemu. Sementara Shiryu di sini menyimak sambil mengatakan tahun pertama memang gaduh. Si Umemiya pun di sini merespon kelakuan Sugi ke si Sakura. Si Umemiya di sini ngomong ke si Sugi, "Jangan jahat dan buang-buang gelas." Si Sugi yang dengarnya pun langsung mengambil gelas yang rusak tadi dan memperbaikinya. Si Nirai pun di sini kelihatan kaget melihat Sakura dan mengatakan dia membetulkannya. Si Suo pun malah ngomporin dengan ngomong, "Kelihatannya gelas itu akan segera jatuh." Si Umemiya pun di sini senyum dan memuji si Sugi, "Kerja bagus. Sekarang gelasnya gak sia-sia." Hiragi di sini merespon, "Apa itu gak apa-apa." Sementara Tsubaki ngomong, "Umemiya sangat pengampun." Sementara si Sakura sendiri malah kesel dan ngomong, "Bagaimana itu tidak apa-apa?" Si Sugi pun di sini ngeliat si Sakura dengan wajah ngeselinnya. Si Sakura pun di sini jelas makin emosi dan muak dan akan menghajarnya. Si Hiragi pun di sini ikutan kesel dan menghentikan mereka karena udah muak dari tadi mereka ribut terus. Sampai-sampai sakit perutnya si Hiragi kambuh karena langsung meminum obat. Dan si Hiragi pun di sini berterima kasih ke si Umemiya atas makanannya dan meminta langsung aja ke rapatnya. Si Umemiya pun membalas, "Benar juga." Dan si Umemiya pun di sini mulai ngomong, "Kalau begitu pertama-tama," tapi di sini langsung dipotong si Nirai dan mengatakan, "Kau ingin kami menceritakan kejadian kemarin kan?" Yang lain pun di sini
keheranan lihat Shinirei. Si Umemiya pun di sini membalas, tidak, karena Tsubaki sudah ngasih tahu soal itu. Shinirei yang dengarnya pun kaget, karena ngerasa gak enak udah sok tahu dan motong omongan si Umemiya tadi. Terus si Umemiya pun ngomong lagi kalau Kanji berterima kasih kepada kita juga, dan Umemiya dengar kalau mereka membantu dengan baik. Tsubaki pun di sini ingin ngomong juga. Tsubaki di sini berterima kasih kepada Sakura, Suo, dan Nirei. Shinirei pun membalas, tidak masalah, karena dia tidak melakukan apapun. Sementara Sakura tersipu malu. Sementara Suo ngomong, jangan segitunya, itu bukan apa-apa. Shinirei pun di sini nanya ke si Umemiya, kalau bukan menjelaskan soal kejadian kemarin, buat apa Umemiya nyuruh mereka datang ke sini? Semua orang pun di sini tiba-tiba terdiam. Terus si Sakura di sini ditanya Umemiya, bagaimana rasanya bertemu dengan Endo? Dengan pertanyaan itu, Sakura, Suo, dan Nirei pun keheranan. Sakura di sini membalas, apa yang mau kau tanyakan? Dia hanya seorang bajingan. Si Umemiya yang dengarnya pun ketawa, terus ngomong, dia dengar dari Tsubaki kalau Endo sangat tertarik dengannya. Sakura pun cuma terdiam dengarnya. Terus si Umemiya pun lanjut ngomong, jadi itulah kenapa akan lebih baik jika Sakura lebih tahu tentangnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Endo, Umemiya akan menceritakan dulu saat pertama kali Bofurin didirikan. Dan itulah kenapa Umemiya meminta semua yang ada di sini untuk datang. Sakura, Suo, dan Nirei pun keheranan. Si Nirei pun di sini ngomong, didirikan berarti tentang bagaimana Umemiya dan para raja Bofurin dulu pertama kali datang ke sini dan menyatukan semua orang dalam Furin untuk membentuk Bofurin kan? Umemiya dan para raja Bofurin pun menyimak dan Umemiya mengatakan, ya itulah intinya. Tapi yang si Umemiya ingin bicarakan tentang apa yang ditinggalkan saat pertama kali Bofurin dibentuk, dan ini tentang mereka yang tersisa di dalam bayangan. Lalu si Umemiya pun memanggil Shinirei dan nanya berapa banyak yang dia ketahui soal Bofurin. Shinirei pun di sini menjelaskan, 7 tahun lalu tanggal 7 April, 5 orang dengan aspirasi yang sama masuk ke sebuah sekolah buangan yaitu SMA Furin. Dan saat itu Furin masih sekolah hukum rimba dan para siswa terpecah menjadi beberapa kelompok dan saling bertarung demi menggapai puncak. Tapi selain itu para siswa Furin juga bertarung dengan sekolah dan tim lain, dan itu sudah seperti lambang kekacauan. Tapi ketika kelima orang tadi masuk Furin, mereka menentang semua kelompok-kelompok besar di Furin dan mereka menghancurkan setiap kelompok satu demi satu. Ya di sini makin heboh lah si Nirei nyeritain tentang Bofurin yang dia ketahui sampai menjelaskan dengan berlebihan dan seheboh ini. Terus lanjut menjelaskan ketika kelima orang tadi sudah kelas 2 dan 3, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Lanjut menceritakan ketika kelima orang ini masih kelas 1, di sini semua orang yang mereka kalahkan diajak menjadi teman dan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh sekolah, dan perkelahian di Furin pun mulai memudar. Lalu setelah mereka 1 tahun di Furin, mereka mewujudkan sebuah keajaiban yang belum pernah terjadi, yaitu menyatukan seluruh Furin. Dan semua siswa yang mewujudkan ini memutuskan untuk melindungi kota bersama-sama dengan nama Bofurin. Dan Shinirei pun di sini beres menceritakan apa yang dia ketahui tentang sejarah Bofurin. Semua orang pun kagum dengan cara bercerita Shinirei yang sangat bagus dan bersemangat. Sampai-sampai di sini Shinirei malu sendiri karena dipuji banyak orang, dan Shinirei pun di sini berterima kasih. Terus si Umemiya menjawab, harusnya dia yang berterima kasih. Lalu mengatakan, kasarnya memang begitulah ceritanya. Terus tiba-tiba si Hiragi marah. Sementara si Umemiya keheranan. Si Hiragi di sini ngomong kalau kenyataannya tidak sesederhana itu. Si Tsubaki menenangkan dan nyuruh Hiragi wajarin aja karena Umemiya bukan tipe orang yang melihat ke masa lalu tapi fokus ke masa depan. Hiragi pun membalas kalau si Tsubaki terlalu mengiyakan si Umemiya terus. Sementara si Nirei di sini bersiap-siap catat karena sepertinya akan ada cerita yang belum pernah si Nirei dengar. Siswa pun di sini ngomong, kemana rasa gugup si Nirei tadi? Terus si Hiragi pun di sini ngomong sambil marah kalau si Umemiya sudah lupa meninggalkan dia
dia bertarung dengan 30 orang sendirian. Sementara si Umemiya duel 1 lawan 1 dengan ketua kelompok yang lain. Tsubaki di sini mengingatnya ketika dia selalu dikelilingi oleh para senpainya yang menakutkan, dan si Umemiya memujinya setelah dia mengalahkannya. Jadi semuanya sepadan. Ya, si Tsubaki ngomong gitu di sini sambil malu-malu. Si Umemiya pun di sini membalas, begitu ya ceritanya, sambil tertawa. Si Hirage pun di sini meminta membicarakan ini lagi dengan si Umemiya. Sementara si Tsubaki di sini sangat bersyukur setelah apa yang si Hirage lakukan, dan si Tsubaki sendiri gak nyesal sedikit pun. Si Nirai pun di sini mencatat tentang si Ume tipe orang yang fokus menatap masa depan, sementara si Sakura lihatnya dengan keheranan. Sementara si Suo di sini mengatakan pasti Tsubaki-san akan melakukan apapun yang Umemiya minta. Lalu Mizuki pun di sini ngomong kalau itu tidak lebih dari fakta yang dilebih-lebihkan, dan mengatakan semua perubahan datang dengan perjuangan. Terus si Hiragi ngomong harusnya Mizuki gak ngomong kayak gitu karena dia sendiri aja selalu seperti orang gila ketika kacamatanya pecah. Si Mizuki pun membalas kacamata ini lain cerita. Terus Momose ngomong kalau dia ingatnya cuman menggambar. Tsubaki pun membalas, dimanapun kau selalu menggambar. Wakil Shiragi pun di sini mengenang masa lalu sambil tertawa dan mengatakan memang banyak yang terjadi, tapi sangat seru. Ya, di sini para wakil Tsubaki dan Hiragi basa-basi lah, mengenang dulu. Terus si Sakura pun ngomong, "Hey, jadi bagian mana dari cerita itu yang membahas tentang bayangan?" Terus si Nirai pun ngomong, apakah si bayangan ini tentang Endo-san kan? Sakura pun keheranan. Terus si Umemiya membalas, ya ada itu juga. Terus si Ume nanya ke si Nirai, berapa banyak yang si Nirai tahu soal Endo? Si Nirai pun mikir dan menjawab, siapapun yang ingin jadi bagian dari Furin pasti tahu tentang dia, karena dia seperti seorang legenda. Sakura pun di sini teringat dengan respon Suo dan Nirai ketika melihat Endo. Terus Nirai lanjut menjelaskan, Endo seangkatan dengan Umemiya dan menciptakan kelompok dengan petarung yang agresif. Dan ketika kelas 1, kelompok mereka tidak pernah kalah melawan kelas 2 ataupun kelas 3. Tapi apa yang mereka lakukan sangat jauh berbeda dengan kalian, karena Ume dan yang lain mencari teman sebanyak mungkin dan menyebarkan pengaruh baik. Sementara kelompok Endo hanya peduli untuk menjaga kelompoknya tetap kecil dan kuat. Dan tidak berhenti di Furin, mereka juga menghajar berbagai kelompok lainnya. Dan kabarnya setiap Endo dan timnya selesai bertarung, tempat bekas mereka bertarung seperti tanah Thanos yang terbakar, dan rumornya mengatakan jika Endo mengawasi kalian dengan itu, maka kalian akan dalam bahaya. Sakura pun yang dengarnya tersenyum semangat. Terus Nirai lanjut ngomong, dan karena itu Endo seperti dinding penghalang terakhir dalam proses penyatuan Furin. Tapi tetap aja para pahlawan masih berhasil mengalahkan legenda, dan setelahnya Furin akhirnya bisa bersatu. Terus Nirai pun mikir lalu ngomong kalau Endo berbeda dengan kelompok-kelompok lain karena tidak bergabung dengan Furin, tapi dia pergi meninggalkan Furin. Semua orang pun di sini menatap Nirai yang sedang bercerita. Terus si Nirai pun ngomong lagi, jadi itulah kenapa dia jadi bayangan itu kan? Si Sakura pun di sini ngomong ke si Nirai, bagaimana bisa gara-gara itu si Endo jadi bayangan. Terus si Nirai pun di sini menjelaskan, maksudnya si Endo menolak bergabung setelah Furin bersatu, dan jika dia pergi itu artinya dia tidak setuju dengan apa yang diinginkan Umemiya-san dan para pemimpin lainnya, dan itu terjadi karena dia mempunyai cara berpikir yang berbeda, dan mungkin dia melihat Umemiya-san sebagai musuh, dan itulah sebabnya dia mungkin menyimpan dendam terhadap Furin, dan itu membuatnya jadi bayangan atas warisan dari Umemiya-san dan yang lain kan? Sakura pun di sini membalas apaan, dia kesal dan keluar hanya karena punya pandangan berbeda. Terus ngomong harusnya dia cari solusi lain. Si Umemiya pun di sini menjawab itu tidak sepenuhnya benar. Sakura, Suo dan Nirai pun di sini kaget dengarnya. Terus si Umemiya lanjut ngomong kalau ada dua kesalahan pada cerita si Nirai. Si Nirai yang keheranan pun nanya, salah yang mana? Si Umemiya pun menjelaskan, yang pertama Endo dan timnya bukan orang-orang yang didorong oleh dendam. Dan seperti yang dikatakan Endo, yang Umemiya tahu dari cerita mereka, sepertinya Furin kembali menarik minat Endo. Dan dengan muka resah si Nirai pun mengingat ketika Endo ngomong akan kembali ke Furin.
furin. Terus si Nirai pun di sini ngomong, itu tidak begitu penting kan? Karena kalian sudah pernah menang melawannya. Dan aku yakin kali ini kita akan menang lagi. Semua Raja Bofurin dan wakilnya pun terdiam dan terlihat suram. Dan si Nirai pun di sini memastikan, iya kan? Terus si Ume di sini lanjut menjelaskan, dan itu kesalahan yang kedua. Mereka tidak menolak gabung setelah Furin bersatu, tapi mereka lah yang memilih untuk meninggalkan Furin. Dan itu terjadi hanya beberapa saat sebelum sekolah bersatu. Nirai dan Suo pun di sini kaget dengarnya. Terus si Sakura pun ngomong, kau berhasil menyatukan Furin dalam setahun kan? Terus si Nirai pun ngomong, tapi kalau itu terjadi sebelum Furin bersatu, kalau begitu artinya si Umemiya pun melanjutkan, kami tidak pernah menang melawan mereka. Si Nirai yang dengarnya pun sangat kaget karena mereka tidak pernah menang melawan Endo dan kelompoknya. Terus nanya, apa maksud dari si Ume tadi? Ume pun membalas, seperti yang mereka tahu setelah dia dan yang lain menyatukan Furin, lalu mempunyai banyak sekutu dan berhasil mencapai tujuan untuk melindungi kota, tapi yang Endo dan timnya inginkan adalah mengembalikan Furin ke masa di mana semuanya bertarung demi puncak, menciptakan kekacauan dan kehancuran. Sakura yang dengernya pun kaget. Terus Ume lanjut ngomong, kalau dulu mereka sering bertarung melawan kelompok Endo, tapi setiap kali bertarung rasanya seperti pertarungan tanpa akhir, dan meskipun begitu tidak pernah jelas siapa yang menang atau kalah. Dan sementara itu mereka juga bertarung melawan kelompok lain, dan karena itu mereka mendapat banyak sekutu, dan perlahan Furin pun mulai berubah dan akhirnya mulai teratur. Dan atas respon semua itu, Endo dan timnya mulai kehilangan minat pada Furin, dan saat itu Endo dan timnya secara sukarela pergi meninggalkan Furin sambil menanggung kekacauan dan kekejaman Furin di masa lalu. Lalu si Nirai pun ngomong, jadi itulah kenapa mereka disebut bayangan mereka yang tertinggal. Sakura pun di sini mulai serius menyimaknya. Terus si Umemiya pun membalas iya, dan bayangan itu mencoba mengganggu Furin sekali lagi. Umemiya pun di sini tidak tahu kenapa, tapi yang terburuknya mereka mungkin mencoba mengubah Furin kembali ke kondisi lama. Nirai yang dengarnya pun jelas kaget. Sementara ketika yang lain termenung dengarnya, tiba-tiba Sakura ngomong, baiklah kalau itu yang mereka mau silakan saja. Semua orang pun kaget dan keheranan dengan ucapan Sakura. Lalu Sakura pun lanjut ngomong, jika mereka mau kembali ke sini, maka itu akan menghemat waktu kita daripada kita yang mencari mereka. Nirai pun di sini memanggil si Sakura. Sugi pun di sini terlihat marah karena si Sakura terlalu meremehkan. Sementara si Umi menahannya. Lalu si Sakura pun lanjut ngomong, kalau tugas kita itu sangat sederhana. Kita tidak peduli siapa yang akan datang. Kita hanya perlu menghajar mereka semua. Dan sambil mengenang kenangannya bersama semua orang di Furin, Sakura pun ngomong, semua orangnya, kenangannya, dan tempatnya, dan semua yang mereka lindungi pasti sangat berarti bagi kalian kan? Semua raja pun di sini terlihat melihat Sakura dengan terkejut. Terus si Sakura lanjut ngomong sambil marah, bukankah itu kenapa kita Bofurin ada? Nirai dan Suo yang dengarnya pun kaget, sementara Sugi emosi. Dan di sini Umemiya yang dengarnya pun terkejut sambil mengingat ketika dia ngobrol sama Kotoha tentang Sakura yang datang ke Furin karena kisah Furin dulu. Dan Sakura katanya mengatakan kalau kehidupan yang penuh kekerasan dan kekacauan sangat cocok untuknya. Tapi Kotoha di sini gak yakin apa yang dikatakan Sakura itu benar. Umemiya pun di sini membalas, begitu ya. Dan dia berharap bisa jadi teman yang baik. Balik lagi ke masa sekarang, si Umemiya di sini ketawa, si Sugi pun di sini keheranan, dan sementara si Sakura marah. Lalu Umemiya pun ngomong kalau dia sangat senang Sakura datang ke Furin. Sakura yang dengernya pun tersipu malu. Para raja pun di sini melihat dengan tersenyum. Terus si Umemiya pun lanjut ngomong, saat waktunya tiba, Umemiya akan mengandalkan Sakura untuk menangani si Endo. Terus lanjut ngomong kalau si Endo itu tidak gampang menyukai orang lain. Namun ketika menemukan orang yang dia suka, maka akan dia incar. Dan si Ume pun di sini nyuruh si Sakura sebaiknya bersiap-siap. Sakura pun di sini membalas dengan tersenyum, serahkan padaku. Terus lanjut ngomong, tapi jangan salahkan dia karena mencuri mangsanya. Si Umemiya pun membalas, aman. Lagian Endo juga tidak tertarik padanya. Bahkan mereka itu tidak pernah bertarung sama sekali. Sakura, Suo, dan Nirai pun kaget dengarnya. Terus si Ume di sini ditanya, bukannya mereka pernah melawan Endo dan timnya?
Ume pun menjawab benar. Mereka memang melawan Endo dan timnya. Tapi ada satu lagi legenda lain bersamanya. Sakura pun menjawab, "Hah, ada lagi?" Sementara siswa gak pernah dengar soal itu. Dan Nirei juga di sini baru tahu. Terus si Nirei ngomong lagi, kalau dia juga legenda, artinya dia juga sama kuatnya dengan Endo-san. Mimia pun di sini menjawab tidak, tapi orang itu jauh lebih kuat dari Endo. Sakura, Suo, dan Nirei pun kaget sekali dengarnya. Terus si Umemiya pun lanjut ngomong, kalau dialah orang yang tidak pernah bisa aku kalahkan. Si Nirei pun kaget dan ngomong, kenapa orang semacam itu bisa ada? Terus bertanya-tanya, siapa dia? Umemiya pun di sini menjawab, namanya Chika Takishi, dan kemungkinan besar dia orang paling kuat di sepanjang sejarah Furin. Lalu Shin pun beralih ke perkotaan. Terlihat Endo sedang berjalan-jalan sambil memakan es krim. Lalu dia masuk ke dalam gang. Terus tiba-tiba dia terkejut dan tertawa melihat banyak orang sekali terkapar di tanah. Dan ya, inilah sosok Takishi. Dia baru aja membantai semua orang di sana. Di sini Takishi mengatakan ingin menyalakan kembang api. Terus ngomong orang-orang ini mengambil tempatnya sebelum dia ke sini. Endo pun dengernya kaget. Ya karena mereka udah duluan di sana, sementara Takishi baru aja datang. Tapi anehnya si Endo ini mengiyakan dan menyalahkan orang-orang itu sambil tertawa. Terus nanya kenapa dia menumpukan mereka. Takishi pun menjawab, entahlah, karena katanya kembang api sebaiknya dinyalakan di tempat setinggi mungkin kan. Terus kembang api itu pun menyala. Endo pun di sini mengatakan nyala kembang apinya bagus. Terus Takishi ngomong, jadi begitu, aku kira terbangnya bisa lebih tinggi. Sepertinya aku harus membuat tumpukan yang lebih tinggi dari ini. Dan alur cerita dari Windbreaker Season 2 episode 12 pun selesai. Ya guys, dan episode ini itu jadi penutup dari Windbreaker Season 2. Untuk kapan rilis Season 3-nya gue sendiri juga gak tahu sih. Tapi sepertinya akan diumumkan setelah Season 2 episode 12 ini rilis. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.